Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di kelas 9. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak ibu mempersiapkan diri untuk berdoa. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, anak-anak ibu mampu memahami apa yang ibu sampaikan pada video pembelajaran ini. Nah, kita menyambung materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pidato persuasif. Silakan disimak video ini sampai tuntas ya, anak-anak ibu. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah anak-anak ibu diharapkan untuk mampu menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sebelum kita masuk kepada menelaah struktur, ya, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian apa itu pidato persuasif? Ya, pidato persuasif merupakan jenis pidato yang berisi ajakan, ya, yang berfungsi mengajak, memengaruhi khalayak atau masyarakat untuk menyetujui isi pidato yang disampaikannya. Nah, jadi kalian harus mengingat kembali materi sebelumnya sebelum kita masuk kepada materi hari ini, ya. Selanjutnya adalah struktur pidato persuasif. Struktur sama dengan bagian, ya. Jadi bagian dalam pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, bagaimana cara kita menentukan setiap paragraf dalam pidato persuasif? Yang mana yang merupakan pembukaan, yang mana yang merupakan isi, yang mana yang merupakan penutup? Nah, silahkan simak penjelasan Ibu berikut, ya. Bagian pembukaan di dalam sebuah pidato persuasif itu bisa ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, jika di dalam pidato tersebut terdapat ucapan salam, nah maka bisa dipastikan ucapan salam itu merupakan bagian dari pidato persuasif yang dinamakan dengan pembukaan. Jadi yang pertama, pembukaan terdiri dari salam pembuka. Nah, salam pembuka sendiri itu harus disesuaikan dengan situasi dan latar belakang dari pendengar pidato tersebut. Nah, jika disampaikan pada pagi hari, maka kita sampaikan selamat pagi. Jika disampaikan pada siang hari, maka bisa kita katakan selamat siang. Begitu juga dengan malam, maka dikatakan dengan selamat malam. Nah, jika yang hadir beragama Islam seluruhnya bisa kita buka dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika heterogen bisa kita gunakan 2 salam tergantung situasi dan kondisi. Contoh, dilaksanakan pada pagi hari dan pendengarnya heterogen, ya.
ya, bisa kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi hadirin sekalian. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan salam pembuka dalam pidato persuasif. Nah, jadi jika bertemu dengan kalimat seperti itu, maka itu merupakan bagian pembukaan. Nah, selanjutnya, pada bagian pembukaan, selain ada salam pembuka, juga terdapat ucapan penghormatan kepada orang yang mendengarkan pidato tersebut. Nah, ucapan penghormatan itu sendiri biasanya disampaikan ada tingkatannya. Ya, biasanya disampaikan penghormatan kepada berdasarkan tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi terlebih dahulu ya. Contohnya, jika kalian berpidato di sekolah ya, maka ada siapa saja yang akan mendengarkan pidato tersebut? Ya, pastinya ada kepala sekolah, guru-guru, serta teman-teman kalian. Nah, bisa kita sampaikan pidato tersebut ya berdasarkan tingkatan sosialnya dan usia yang lebih tinggi, maka kita sampaikan maksud ibu ucapan penghormatan kepada yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 14 Tanjung Pinang, selanjutnya guru-guru SMP Negeri 14 Tanjung Pinang, serta teman-teman yang saya sayangi. Nah, itu contohnya. Jadi, jika ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, maka termasuk bagian pembukaan. Bukan hanya dua ini, ada 3. Ya, yang terakhir adalah jika kamu menemukan dalam teks pidato persuasif ucapan kalimat yang mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka termasuk bagian pembukaan. Contoh, puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara ini. Nah, jika kamu menemukan kalimat seperti yang ibu sebutkan, yang ibu sampaikan, maka itu termasuk ucapan rasa syukur. Nah, ucapan rasa syukur sendiri termasuk ke dalam bagian struktur teks pidato persuasif pembukaan. Jadi ingat, ada 3 bagian dalam pembukaan. Yang pertama salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Baik, selanjutnya ingat, struktur yang kedua adalah isi. Apa saja yang termasuk isi? Nah, untuk menentukan paragraf mana saja yang termasuk isi, coba kita lihat. Nah, bagian isi itu biasanya merupakan bagian inti atau penting dalam pidato ya. Karena di dalam bagian isi itu, orator menyampaikan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada pendengar. Nah, apa yang disampaikan di bagian isi? Disampaikan itu adalah gagasan, pendapat, alasan, ajakan-ajakan yang disampaikan oleh si orator, arahan-arahan yang disampaikan oleh orator terkait dengan pidatonya, dan berbagai data pendukung pidato ya. Jadi merupakan bagian inti. Nah, disinilah terdapat gagasan, pendapat, alasan, ajakan, arahan ya, serta alasan-alasan pendukung untuk memperkuat pidato tersebut sehingga orang lain menjadi yakin. Nah, di sini intinya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah penutup. Nah, bagian penutup yang namanya saja penutup pasti terletak di bagian akhir. Apakah hanya satu paragraf terakhir? Ya, tidak ya. Tidak. Menutup kemungkinan bisa 2 paragraf terakhir. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kita lihat ya penjelasan berikut. Dengarkan penjelasan berikut. Nah, bagian akhir pidato dalam bagian penutup ini biasanya berisi hal-hal kesimpulan. Jadi jika ada di paragraf tersebut mulai menyimpulkan secara ringkas tentang materi yang sudah disampaikan di bagian isi, maka itu merupakan bagian penutup ya.
Jika pada paragraf tersebut sudah dijelaskan, disampaikan harapan atau pesan ya si orator kepada pendengarnya terkait isi pidato, maka bagian itu dinamakan dengan penutup juga. Dan yang terakhir dan yang ketiga, jika ada disampaikan permintaan maaf kepada para pendengarnya, ya itu termasuk bagian penutup dan pastinya salam penutup. Nah, salam penutup tadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, jadi ada 3 ya strukturnya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Berikut Ibu sajikan contoh menentukan struktur teks pidato persuasif. Jika tadi kamu telah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana cara menentukan setiap bagian dalam pidato persuasif, maka sekarang saatnya kalian mengaplikasikan pengetahuan yang telah kalian dapatkan tadi ke dalam teks berikut ya. Di sini ada disajikan sebuah teks pidato persuasif. Teks ini sudah pernah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dibaca kembali dengan saksama artinya dengan teliti ya. Baik, sambil membaca sambil mendengarkan penjelasan Ibu. Ingat, struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Bagian pembukaan merupakan bagian awal dari suatu pidato persuasif ya. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan rasa syukur, dan ucapan penghormatan. Pada pidato ini maksud Ibu yang mana yang merupakan pembukaan? Ya, paragraf pertama. Sangat jelas sekali ya. Selanjutnya, berarti kalau paragraf pertama adalah pembukaan, artinya paragraf 2 merupakan bagian isi ya. Sampai di mana yang merupakan isi? Nah, sampai kita menemukan kesimpulan. Nah, jadi kalau sudah kita menemukan kesimpulan, artinya itu sudah masuk kepada struktur penutup. Kita lihat pada halaman berikutnya. Kita lihat sambungan dari teks pidato pada halaman sebelumnya. Di paragraf yang terlampir pada halaman ini, apakah masih terdapat bagian pidato persuasif dengan struktur isi? Ingat tadi isi itu bagiannya terdiri dari gagasan, pendapat, alasan, serta arahan, ajakan yang disampaikan orator dalam pidatonya. Coba kita lihat ya di paragraf. Dan tidak lupa pula, kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar. Nah, itu merupakan ya gagasan ya, gagasan. Berarti paragraf tersebut masih merupakan bagian isi. Kita lihat di bagian bawahnya, paragraf berikutnya. Akhirnya, seperti halnya diajarkan agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani. Nah, ini masih menggambarkan gagasan pendapat si orator terhadap masalah kebersihan yang dihubungkan dengan agama ya. Berarti paragraf pertama dan kedua yang ada di halaman ini masih merupakan bagian isi. Kenapa? Alasannya adalah karena paragraf tersebut terdapat gagasan, yaitu berupa seperti halnya diajarkan agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani, setidaknya dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu menyampaikan gagasannya. Berarti itu masih merupakan bagian isi ya. Kita perhatikan paragraf terakhir. Nah, kalau sudah paragraf terakhir yang ada, berarti pasti itu merupakan penutup ya. Karena di situ
jelas disampaikan. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini. Jika ada salah kata, semoga bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingat, kenapa kita katakan ini penutup? Karena terdapat salam penutup, terdapat permintaan maaf dari si orator untuk mengakhiri pidatonya. Ibu rasa sudah cukup jelas ya bagaimana cara menentukan setiap paragraf, menentukan strukturnya. Sudah jelas. Baik, silahkan. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu semangat dan selalu sehat, dan pastinya harus selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berbakti kepada kedua orang tua. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.